pemupukan menurut pengertiannya adalah proses pemberian pupuk yang dimaksudkan untuk menyediakan hara atau makanan bagi tanaman. Hara atau makanan bagi tanaman terbagi menjadi dua ya sahabat obatin sawahmu, dan salah satunya adalah hara makro atau hara yang dibutuhkan dalam jumlah yang besar. Dan di dalam video ini kita akan belajar bersama sahabat obatin sawahmu semuanya unsur hara makro penyempurna tanaman, yaitu kalium. Kenapa saya sebut penyempurna? Temukan jawabannya di dalam video ini. Tonton sampai habis. Oke, kita intro dulu ya. Boom. Saya doakan buat sahabat obatin yang sudah subscribe channel ini dan klik tombol loncengnya, ilmunya makin berkah dan rezekinya tambah banyak lagi. Amin. Kalium, sahabat obatin semuanya, adalah salah satu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang K dan nomor atomnya adalah 19. Kalium berbentuk logam lunak berwarna putih keperakan dan termasuk golongan alkali tanah. Kalium teroksidasi dengan sangat cepat dengan udara. Sahabat obatin tahu yang namanya oksidasi. Oksidasi adalah proses reaksi terhadap oksigen ya sahabat obatin semuanya. Kemudian kalium juga sangat reaktif terutama dalam air dan secara kimiawi memiliki sifat yang mirip dengan natrium. Kalium dalam bahasa Inggris disebut dengan potasium. Dalam proses pertumbuhan tanaman, sahabat obatin semuanya, unsur K atau kalium merupakan salah satu unsur hara makro primer yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang banyak. Unsur kalium diserap oleh tanaman dari dalam tanah dan dalam bentuk ion K+, sahabat obatin semuanya. Fungsi dari kalium ya sahabat obatin semuanya adalah banyak sekali, diantaranya yang pertama, mempengaruhi susunan dan mengedarkan karbohidrat di dalam tanaman. Kedua, mempercepat proses metabolisme unsur nitrogen. Kemudian yang ketiga, mencegah bunga dan buah agar tidak gugur ya sahabat obatin semuanya. Dan yang keempat adalah sebagai aktivator enzim. Sahabat obatin harus tahu, ada sekitar 80 jenis enzim yang ada pada tanaman dan memerlukan yang namanya unsur kalium untuk proses aktivitasnya ya sahabat obatin semuanya. Dan yang kelima adalah membantu penyerapan air dan unsur hara dari tanah oleh tanaman. Dan yang keenam, membantu transportasi hasil dari fotosintesis dari daun ke jaringan tanaman. Sahabat obatin sudah tahu belum yang namanya fotosintesis? Itu adalah proses penyerapan energi matahari ya sahabat obatin semuanya oleh tanaman yang kemudian diubah menjadi energi sahabat obatin semuanya. Kemudian yang ketujuh yaitu membantu pembentukan pati dan protein. Dan yang kedelapan sahabat obatin semuanya adalah mengatur pernapasan dan penguapan pada stomata atau mulut daun. Dan yang kesembilan adalah mempertinggi daya tahan terhadap kekeringan dan penyakit. Dan selain itu juga berperan dalam perkembangan akar. Dan yang ke-10 sahabat obatin semuanya adalah membantu mekanisme pengaturan osmotik atau tekanan tertentu yang terjadi dalam sel tanaman. Dan yang ke-11 adalah mengeraskan jerami dan bagian kayu dari tanaman dan meningkatkan resistensi atau ketahanan terhadap penyakit. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kualitas buah-buahan sahabat obatin semuanya. Nah, itulah mengapa saya sebut bahwa hara kalium ini termasuk dalam kandungan makro. Karena memang fungsinya begitu besar bagi tanaman ya sahabat obatin semuanya. Dan sekarang kita bahas bagaimana gejala jika tanaman mengalami kekurangan kalium. Tetapi sebelumnya, saya mengingatkan lagi ya bagi sahabat obatin yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu channel ini dan klik tombol loncengnya supaya sahabat obatin langsung dapat notifikasi atau pemberitahuan baru jika memang ada video yang baru dari channel ini ya sahabat obatin semuanya. Oke, baik sahabat obatin semuanya, ketika tanaman mengalami yang namanya kekurangan kalium,
Gejalanya pertama menunjukkan gejala yang mirip dengan kekurangan nitrogen, yaitu daun berwarna pucat kekuningan. Dan bedanya dengan kekurangan unsur nitrogen adalah gejala kekurangan unsur kalium dimulai dari pinggir helai daun sehingga terlihat seperti membentuk huruf V terbalik ya sahabat obatin semuanya. Nah, seperti ini contohnya. Kedua, pertumbuhan tanaman menjadi kerdil dan batang tanamannya itu lemah sahabat obatin semuanya. Kemudian yang ketiga, buahnya kecil, mutunya jelek, hasilnya rendah dan tidak tahan disimpan. Dan yang keempat, buah muda itu kerap kali mudah gugur. Dan yang kelima sahabat obatin semuanya adalah rentan terhadap resiko serangan penyakit. Sedangkan jika tanaman mengalami kelebihan unsur hara kalium, maka tanaman akan mengalami yang namanya keracunan klor sahabat obatin semuanya. Dan inilah contohnya. Kemudian bentuk dari kalium buatan sahabat obatin semuanya biasanya berbentuk granul atau butiran yang larut dalam air dan berwarna cenderung lebih merah jika dibandingkan dengan urea. Pemupukan dengan kalium sahabat obatin semuanya dapat dilakukan dengan cara pengocoran, penebaran atau ditaburkan langsung pada tanaman. Mengingat kalium ini sifatnya mudah larut, maka pemberian kalium ya sahabat obatin semuanya dapat dilakukan bersamaan dengan nitrogen untuk serealia macam padi, jagung manis ya sahabat obatin semuanya, gandum dan sebagainya. Pemberian dilakukan sebanyak 3 kali, di mana sepertiga bagian K2O diberikan berturut-turut ya sahabat obatin semuanya pada saat penanaman awal, pertengahan, dan fase primordia atau pembentukan mulai ya sahabat obatin semuanya. Dan berbeda halnya jika kalium berasal dari pupuk organik cair. Pupuk organik yang berasal dari pupuk organik cair dapat diberikan pada saat pertumbuhan vegetatif dan generatif sesuai dengan kebutuhan tanaman. Sekarang saya akan berikan pengetahuan kepada Anda pupuk buatan apa saja yang beredar di pasaran yang mengandung unsur hara kalium. Pertama sahabat obatin semuanya adalah KCl atau kalium klorida. Pupuk KCl memiliki grade fertilizer tunggal. Artinya dia hanya memiliki satu unsur hara saja, yaitu kalium sebesar 60% ya sahabat obatin semuanya. Dan yang kedua sahabat obatin semuanya adalah ZK atau disebut dengan kalium sulfat. Berbeda dengan ZA ya sahabat obatin semuanya, karena ZA itu biasanya namanya aluminium sulfat. Pupuk ZA memiliki sifat tidak higroskopis sehingga dia dapat disimpan dalam waktu yang lama dan memiliki kandungan yaitu sebesar 50% kalium dan 17% sulfur atau belerang. Jika sahabat obatin menanam tanaman yang sensitif terhadap keracunan klor ya sahabat obatin semuanya seperti wortel dan kentang, maka pupuk ZK bisa jadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan kalium di tanaman Anda. Kemudian yang ketiga adalah pupuk kalium nitrat atau KNO3. Pupuk ini sudah saya bahas di video pertama sahabat obatin semuanya di dalam pembahasan nitrogen untuk tanaman. KNO3 mengandung unsur hara utama yaitu pertama nitrogen dan yang kedua adalah kalium, di mana nitrogen sebesar 13% dan kalium yaitu 45-48%. Kelebihan KNO3 sahabat obatin semuanya yaitu nitrogen pada KNO3 tidak higroskopis atau tidak mudah menguap ya sahabat obatin semuanya, karena nitrat pupuk KNO3 ini berbentuk nitrat atau juga karena KNO3 ini tidak mengandung klor atau artinya jenis pupuk ini tidak akan meracuni tanaman Anda. Maka tanaman apa saja insya Allah cocok diaplikasikan dengan KNO3 ini. Dan lagi KNO3 ini juga memiliki sifat mudah larut dalam air sehingga sahabat obatin semuanya cocok untuk pengaplikasian daun dengan metode semprot ataupun kocor ya sahabat obatin semuanya. Tetapi kekurangan KNO3 ini
Harganya biasanya lebih mahal, tetapi selama dapat memberikan reaksi yang kita inginkan tidak jadi masalah kan sahabat obatin semuanya. Dan yang keempat sahabat obatin semuanya, yaitu kalium magnesium sulfat. Dari nama saja saya yakin sahabat obatin sudah tahu kandungan apa saja kira-kira yang ada di sana, yaitu kalium, magnesium, dan sulfat. Dengan porsi masing-masing sebanyak 30% kalium, 17% sulfur, dan 10% magnesium. Selain dalam bentuk buatan, secara alami unsur kalium juga bisa diperoleh sahabat obatin semuanya dari bahan organik seperti sabut kelapa. Sabut kelapa mempunyai kandungan kalium yang cukup tinggi, namun untuk memperolehnya sahabat obatin mesti melakukan proses fermentasi dulu ya sahabat obatin semuanya, agar terbentuk mol sabut kelapa. Menurut referensi yang saya temukan ya sahabat obatin semuanya, ada beberapa bahan lain yang dapat menjadi alternatif dalam sumber kalium organik. Apa saja? Yang pertama sahabat obatin semuanya adalah pupuk kandang. Semua pupuk berasal dari kotoran ternak atau pupuk kandang pada dasarnya mengandung unsur kalium, meskipun tidak terlalu banyak atau relatif rendah ya sahabat obatin semuanya. Kemudian yang kedua adalah pupuk burung seperti kelelawar dan guano ya sahabat obatin semuanya. Kemudian pupuk kompos kandungan kalium bergantung dari tinggi rendahnya kandungan bahan baku yang dipakai. Kemudian selanjutnya adalah kotoran cacing, arang sekam ya sahabat obatin semuanya, atau hasil pembakaran sekam secara tidak sempurna yang biasanya masih berwarna kehitaman ya sahabat obatin semuanya. Kemudian juga jerami. Jadi selain menggunakan pupuk buatan yang telah saya sebutkan, Anda dapat memperoleh unsur hara kalium dari bahan-bahan alami ya sahabat obatin semuanya. Saya doakan bagi sahabat obatin di sini yang mau belajar, mudah-mudahan pertaniannya tambah berkah lagi. Terima kasih sudah menonton sahabat obatin semuanya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, komen, dan nyalakan tombol loncengnya, agar saya lebih semangat bikin konten di channel ini.